Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dan secara khusus saya menyapa umat Katolik yang berada di Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan berbicara tentang Kristus Raja Semesta Alam. Dan untuk membicarakan hal ini, di hadapan kita sudah hadir narasumber kita yang terkasih, Pastor Stefanus Miki Koyongian. Pastor, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Baik Pastor dan Bapak Ibu pemirsa, sebelum kita memulai pembicaraan kita, baiklah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, memuji dan memuliakan keagungan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur pula atas Yesus Kristus Putra-Mu, Raja Semesta Alam. Kiranya berkat bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Nya memampukan kami teristimewa, biarlah Tuhan Yesus merajai hati, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga perbuatan dan tindakan kami semakin terarah kepadamu, teristimewa, agar kami mampu untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati.
Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Kristus Raja Semesta Alam. Pastor, minggu kemarin kita sudah merayakan pesta Kristus Raja Semesta Alam. Bagaimana sejarah terbentuknya pesta Kristus Raja Semesta Alam ini, Pastor? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Pak Timo. Saudara-saudara yang terkasih umat Katolik di Sulawesi Tengah. Jadi sesungguhnya dalam tradisi gereja Katolik, setiap perayaan itu senantiasa punya konteks tertentu. Nah, perayaan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, itu dicetuskan oleh Paus Pius ke-11. Paus Pius ke-11 pada tahun 1925, tepatnya 11 Desember. Dan itu ditandai dengan dimunculkannya sebuah ensiklik yang berjudul Quas Primas. Nah, situasi pada saat itu, masyarakat dunia sementara diserang oleh sekularisme, dan sekularisme ini juga kemudian menyerang gereja Katolik. Maka Paus Pius ke-11 menganggap perlu untuk dikeluarkan sebuah ensiklik, sebuah seruan kepada seluruh dunia, secara khusus umat Katolik, sehingga orang boleh kembali melihat esensi dari kekristenan, secara khusus kekatolikan. Nah, Paus kemudian melihat bahwa tidak hanya cukup ensiklik, ya, sehingga Paus kemudian menetapkan sebuah perayaan liturgis, dan maka kemudian ditetapkanlah bahwa perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam itu masuk dalam perayaan liturgi gereja. Dan sebagaimana yang kita tahu, itu selalu dirayakan pada akhir tahun liturgi, hari Minggu biasa yang ke-34. Baik, Pastor, terima kasih. Mengenai pesta Kristus Raja ini, Pastor, itu setiap tahun dirayakan. Mengapa itu harus dirayakan setiap, ya biasanya itu menjelang akhir tahun. Dan itu dirangkaikan juga dengan kita menutup tahun liturgi gereja. Ya. Mengapa selalu dirayakan pada akhir tahun, tidak pada misalnya pada awal bulan atau pertengahan seperti itu, tapi selalu dirayakan pada saat berakhirnya tahun liturgi gereja, dan itu pesta Kristus Raja itu dirayakan. Ya, perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam itu sesungguhnya kita harus lihat dari pengertian kita akan tahun liturgi. Ya. Nah, dalam gereja Katolik, jadi maksud dan tujuan gereja universal merayakan tahun liturgi adalah untuk mengetahui misteri-misteri Kristus di dalam seluruh aspek hidupnya. Ya, jadi sejak awal tahun liturgi yang dimulai dengan masa Advent yang pertama, kemudian berlangsung selama 1 tahun dan berpuncak pada Hari Raya Kristus Raja, orang mau merayakan aspek-aspek kehidupan Kristus. Dan sebagaimana yang kita tahu, ya, aspek kehidupan Kristus itu dimulai dari penjelmaannya menjadi manusia, ya, dalam kandungan, kemudian dilahirkan, dan kemudian ada misteri Paskah, di mana kita merayakan kesengsaraan, penyalipan, kematian, wafat, tetapi juga kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga. Dan peristiwa inkarnasi dan Paskah itu kita rayakan, di mana itu semua untuk menerangi seluruh dunia. Nah, tahun liturgi gereja itu dimulai pada masa Advent yang pertama. Itulah untuk pertama kali kita mau mempersiapkan kedatangan Kristus, ya. Maka itu menjadi awal. Dan kemudian kita tutup dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, di mana kita mau mengakui, kita mau mengimani bahwa Kristuslah yang merajai seluruh alam semesta. Dan sesungguhnya ini juga terkait dengan Kristus sebagai Alfa dan Omega, ya. Karena Kristus adalah awal dan akhir. Sehingga dalam, ya, peziarahan umat Katolik, juga dalam perayaan-perayaan liturgi gereja, maka kita menutup tahun liturgi dengan perayaan yang besar ini,
hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Baik, terima kasih Pastor. Tadi kita mengangkat tema Yesus Raja semesta alam. Ini berbicara tentang Raja, Pastor. Apakah seperti atau gambaran Raja model apa yang dikatakan bahwa Yesus itu Raja semesta alam? Karena banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini yang melanggengkan kekuasaan pemerintahan dan lain-lain sebagainya itu justru dengan cara-cara yang tidak fair. Misalnya agar kekuasaannya itu seorang raja ya dalam mengangkat pedang, ya berperang dan lain-lain supaya kekuasaan atau kerajaannya itu langgeng. Apakah gambaran raja seperti itukah yang digelarkan kepada Yesus sehingga dikatakan Yesus itu Raja semesta alam? Ya, menarik ya pertanyaannya. Nah, kalau ya umat Katolik yang menyaksikan tayangan ini, ingat kembali pertanyaan Pilatus dalam Injil pada hari raya Kristus Raja semesta alam. Dia bertanya tentang engkaukah raja? Engkaukah raja, ya. Dan Yesus menjawab pada waktu itu sesungguhnya bahwa engkau sendiri yang mengatakannya. Dan Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini dan sebagainya dan sebagainya. Mau mengatakan bahwa ada aspek lain yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Dan dia menunjukkan itu pada saat mana, kapan, itulah bisa kita saksikan dalam keseluruhan perjanjian baru. Sejak dia lahir sampai dia bangkit dan bertahta. Itulah Yesus mau menggambarkan Raja yang maha belas kasih. Raja yang penuh kasih, Raja yang penuh perhatian, penuh belas kasih, Raja kebenaran. Jadi Yesus mau mengedepankan ada beberapa aspek yang harusnya menjadi kualitas hidup Kristiani, kualitas hidup para pengikut-pengikutnya. Ya, ketika misalnya Yesus berhadapan dengan Bartimeus yang buta, dia menyapa dan menyembuhkan. Maka raja yang seperti apa? Raja yang penuh belas kasih, yang mau menyembuhkan orang yang datang kepadanya. Raja yang bagaimana? Raja yang penuh perhatian ketika berhadapan dengan persembahan-persembahan. Ya, dia memperhatikan sedemikian banyak orang yang hadir, bahkan dia melihat ada pemberian janda miskin. Yesus yang punya, dalam bahasa Inggris bilang care. Yesus yang care, yang mau menjaga, yang mau memelihara. Saya rasa ada banyak gambaran-gambaran tentang Kristus Raja sebagaimana sangat banyak dalam kitab suci. Tapi intinya saya melihat bahwa Yesus mau menampilkan sosok raja yang berbelas kasih. Berbelas kasih, peduli. Dan yang tidak sombong tapi rendah hati juga, Pastor ya. Rendah hati, banyak. Banyak sekali kualitas raja Kristus Raja yang dapat kita temukan, tentu dengan juga refleksi kita masing-masing. Baik, Pastor, ada banyak juga ungkapan hendaklah Kristus itu merajai hati, merajai hati, merajai pikiran manusia. Apa maksudnya, Pastor? Atau kita kadang juga berdoa biarlah Yesus Kristus Raja Alam itu merajai hati dan pikiran kita. Maksudnya apa, Pastor? Ya, terima kasih. Saya mengingat kembali permenungan saya ketika merayakan Hari Raya Kristus Raja kemarin. Nah, saya bilang begini ke umat paroki Santo Paulus Palu. Perayaan Kristus Raja itu kita rayakan setiap tahun. Setiap tahun itu pasti kita merayakan Kristus Raja, seperti yang kita tahu tadi, menutup tahun liturgi gereja. Sehingga sudah dipastikan perayaan Kristus Raja ini ada dan akan dilaksanakan. Nah, saya bilang jangan sampai perayaan Kristus Raja ini hanya menjadi sebuah perayaan formalitas. Rutinitas, rutin dilaksanakan oleh gereja setiap tahun. Nah, ada kaitannya dengan ungkapan tadi. Biarkanlah Kristus merajai hatiku.
Yesus Kristus sebagai Raja, ya, sesungguhnya sudah menjadi Raja semesta alam, yang merajai seluruh dunia. Ya. Dan dia sesungguhnya merajai juga setiap manusia. Setiap manusia. Tetapi terkadang manusia itu ya, kurang mendengarkan, kurang mematuhi perintahnya. Ya. Kan sesungguhnya bicara soal raja itu ada titah. Dan saya ingat dulu film-film ya Mandarin, Cina, Film kerajaan. ketika ya kerajaan Pak Timo, ketika ya raja datang semua tunduk. Ya. Ya. Raja bilang apa semua dengar. Ya. Raja suruh ini pasti langsung pergi, tidak neko-neko. Ya. Nah, tantangannya kepada manusia, bagaimana dengan kita mendengarkan atau mematuhi Raja semesta alam ini? Ya. Sehingga kebanyakan orang itu masih ya setengah-setengah dan bahkan mengabaikan perintah Kristus soal mengasihi, soal mencintai, soal peduli, belas kasih. dan ada begitu banyak hal lain. Nah, ungkapan biarlah Kristus merajai hati kita adalah sebenarnya sebuah harapan, sebuah doa agar supaya Kristus sungguh-sungguh boleh merajai hati kita, dengan harapan kita pun bisa sungguh-sungguh mematuhi perintah Kristus. Karena kalau kita tidak melakukannya seperti itu, maka Kristus belum merajai hati kita. Kita sendiri yang merajai hati kita, belum Kristus. Ya. Baik, menarik apa yang Pastor katakan tadi itu, bahwa bagaimana Kristus itu merajai hati dan pikiran kita itu nampaknya belum sepenuhnya itu dilaksanakan. Jadi ada semacam hambatan, ada semacam halangan, atau adakah semacam tantangan. Kira-kira apa yang menyebabkan ya kita belum bisa menghayati perintah Yesus sebagai Raja itu, sehingga kita yang kerap berdoa ya biarlah Kristus merajai. Nampaknya ini agak sulit untuk dilaksanakan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh umat Pastor supaya betul-betul Yesus yang merajai hati kita itu, pikiran dan tindakan kita itu betul-betul mencerminkan ya perintah atau titah dari seorang raja itu. Nampaknya tadi Pastor katakan itu belum sepenuhnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan atau apa yang harus dibuat oleh umat supaya Allah benar-benar merajai hati kita? Nah, itu sesungguhnya tergantung refleksi masing-masing orang ya. Tapi kalau saya, hambatan terbesar itu adalah ya diri kita sendiri. Kita sendiri, Keegoisan kita, Egois, keinginan kita untuk senantiasa mementingkan kepentingan diri saya. Maka salah satu cara menurut saya agar supaya kita boleh sungguh-sungguh ya mematuhi titah ya tawaran Raja yang berbelas kasih itu adalah salah satu sikap, yakni kerendahan hati. Mencontohi Yesus sendiri. Dia yang begitu rendah hati, orang mau bilang apa, dia punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi dia tanggalkan itu, ya. Dia adalah Allah, dia tanggalkan itu untuk kemudian ya kekuasaan, kemahatinggian semuanya itu untuk menjadi sama dengan manusia. Itu hanya bisa terjadi kalau orang punya kerendahan hati. Maka kayaknya menurut saya salah satu kunci luar biasa itulah ketika orang mau rendah hati. Untuk mendengar, untuk sungguh-sungguh ya kayak dalam hati berbicara, Yesus Tuhan Kau mau apa dari saya? Ya. Ketika kita tidak bisa mengalahkan perasaan itu, keegoisan kita tidak mau rendah hati, maka percaya tidak bisa jadi. Pun ketika setiap hari kita berdoa, Tuhan rajailah hatiku, tapi ketika kita pergi kerja, orang lain tidak bisa kasih masukan kepada kita ngotot ini yang terbaik. Tidak punya kerendahan hati untuk mengalah dan mendengar. Baik, menarik Pastor. Jadi perlu sebuah sikap kerendahan hati, perlu mengambil rupa seorang hamba seperti Yesus sendiri dengan demikian. Lalu perlu juga meninggalkan egoisme, supaya dengan demikian kita yang kerap kali berdoa, ya Tuhan rajailah hati dan pikiran kami. Ya, nampaknya ini yang harus diusahakan, itu kerendahan hati,
melepaskan keegoisme, mengambil rupa seorang hamba supaya benar-benar mewujudkan itu dalam kehidupan sehari. Nah, Pastor, lanjut. Tidak jarang juga kita berdoa, ya dalam doa Bapa kami, ya mengatakan datanglah kerajaanmu, ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan seterusnya. Ya, kemudian ini selaras juga dengan tugas perutusan Yesus, misi Yesus yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya, Yesus sudah lakukan itu. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Apakah kita sudah menikmati atau mencicipi kerajaan Allah itu, ataukah kita sedang berusaha itu, dan bagaimana cara supaya kerajaan Allah itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita yang selalu berdoa, datanglah kerajaan. Ya, padahal Yesus menuntut, menghendaki agar kita juga ya meneruskan misinya itu, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ya, pertanyaannya mulai berat ya. Karena saya mulai ingat-ingat kembali materi tafsir kitab suci ini. Ya. Nah, penting untuk kita bilanglah bukan menyamakan persepsi. Ya. Kita harus tahu kerajaan Allah itu apa sih? Ya. Saya mendapat sumber yang ditulis langsung oleh Paus Benedictus, ya, Joseph Ratzinger dalam bukunya Jesus of Nazareth. Ya. Nah, menurut Paus Benedictus, kerajaan Allah, ya, itu dapat diartikan dalam 3 hal. Ya. Yang pertama, Yesus sendiri. Yesus sendiri karena seperti diajarkan oleh Gereja Katolik yang mengambil ajaran dari Origenes, bahwa Yesus adalah kerajaan Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi yang pertama Yesus sendiri. Kerajaan Allah juga dalam arti kedua itu ada dalam diri manusia yang berdoa, yang senantiasa memohon, menantikan kedatangan kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Jadi kerajaan Allah itu pertama dalam diri Yesus, kedua dalam hati manusia. Ya. Dan yang ketiga, menurut Paus Benedictus, kerajaan Allah itu adalah gereja. Gereja sebagai sebuah persekutuan yang sedang dalam persiaran, yang juga merupakan perwujudan kerajaan Allah di dalam sejarah manusia. Sehingga bicara soal kerajaan Allah, orang tidak dengan serta-merta langsung mengarah pada sebuah tempat. Kerajaan Allah sesungguhnya berbicara soal keadaan dan suasana atau situasi. Maka seperti yang Pak Timo tadi katakan, apakah kita sudah sementara mencicipi atau kerajaan Allah itu di mana? Bagaimana? Jadi ketika kita sesungguhnya melaksanakan apa yang Kristus katakan, Yesus katakan tadi, kita menciptakan suasana kedamaian, suasana yang penuh dengan kasih. Ya, persaudaraan dan sebagainya, maka kita sedang menciptakan kerajaan Allah. Dan bagi umat Katolik, setiap hari atau minimal setiap minggu kita merayakan Ekaristi. Dan Ekaristi sebagai sebuah perjamuan, sebuah sebuah tradisi yang dilestarikan dalam Gereja Katolik, di mana dalam Ekaristi itu kita menjadi satu kesatuan sebagai gereja umat Allah, itu mulai mencicipi sesungguhnya kerajaan surga. Karena sebagaimana gambaran kerajaan surga, kerajaan Allah yang kita tahu, di sana ada berbagai macam hal yang sungguh-sungguh nikmat. Di sana ada saling pengertian satu sama lain, di sana ada persaudaraan, di sana ada rasa saling membantu, ada hubungan-hubungan yang mempererat satu sama lain. Sehingga kerajaan Allah itu ada di mana dan kapan? Ya, dia sedang ada. Tergantung kita menciptakan situasi dan suasana kerajaan Allah. Ya, baik. Terima kasih Pastor, jawaban yang menarik. Selanjutnya Pastor, dalam keseharian juga dalam kehidupan sebagai orang beriman, Yesus sendiri dalam sabdanya dikatakan ketika dalam doa dan kehidupan sehari-hari kita juga seringkali mengalami
berbagai kesulitan, terutama doa yang tak kunjung dikabulkan dan lain-lain. Tetapi Yesus mengatakan dalam sabdanya, dikatakan di situ, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana maksudnya ini, Pastor? Ya. Oke, terima kasih Pak Timo. Bicara soal ungkapan ini dalam kitab suci ya. Saya ingat ketika berhadapan dengan begitu banyak orang, mereka selalu tanya, enak aja jadi pastor, begitu. Baru saya bilang, sejauh ini enak. Kemudian ada yang bilang, ya iya, karena pastor, makanya segala sesuatu ada. Saya suka jawab dengan itu. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Ya, ini kemudian menjadi adagium yang bilanglah ditafsir macam-macam. Nah, saya kemudian mencoba untuk mendalami. Sesungguhnya kalimat ini, ayat ini mau mengajak kepada kita semua, ya, terlebih yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan patokan hidup, untuk menjadikan Kristus itu yang pertama dan utama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita senantiasa memasrahkan hidup kita, ya memberikan apa yang kita punya itu untuk Kristus, maka yang lain-lain ini itu akan dengan sendirinya ditambahkan. Itu yang saya refleksikan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia mereka mencari tambahan-tambahannya. Begitu ya. Baik, terima kasih Pastor. Ada satu pertanyaan lagi yang sangat menarik, ya, ungkapan seorang yang disalibkan bersama Yesus, dikatakan begini, Yesus, ingatlah aku bila engkau datang sebagai Raja. Tapi untuk menjawab ini, Pastor, kita jeda dulu sesudah yang satu ini. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam acara Mimbar Agama Katolik, dan hari ini kita membahas tentang Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Baik, saya kembali kepada Pastor. Ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ketika disalibkan di Golgota, ya. Dan salah satu diantaranya itu, tidak salah, itu seorang penjahat. Di samping juga ada Dismas, tapi di situ ada seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dan menjelang wafatnya, ya, dia sempat mengungkapkan hal ini. Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai Raja. Ya, ini ungkapan yang sangat menarik, Pastor. Ya, kira-kira bagaimana ungkapan ini juga dihayati oleh kita sebagai kaum beriman dalam kehidupan menggereja atau dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa terkadang juga ya mungkin kita bisa mengambil rupa juga seperti orang ini dalam kehidupan, ya. Misalnya mungkin jarang kehidupan beriman itu sama sekali tidak diperhatikan, tidak pernah ke gereja, tidak pernah aktif dalam kebersamaan dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ya mengungkapkan hal seperti ini, ya. Seakan-akan ini mau mengatakan bahwa ya Yesus saja, ya, seorang penjahat yang melakukan kejahatan dalam hidupnya, justru pada saat-saat terakhir dia mampu mengatakan hal ini, ya. Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai Raja. Kira-kira bagaimana ini, Pastor, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Ya, terima kasih Pak Timo. Ya. Ungkapan seorang penjahat, Ya. ya. Nah, harus tahu dulu ya, ada dua penjahat, Ya. yang disalibkan bersama Yesus. Yang satu itu nyinyir, ya. Nyinyir artinya dia justru kayak bilang kau raja, ya, bilang kau punya kekuasaan, kok disalibkan juga sama dengan torang, ya, sama saja. ya, Itu penjahat yang pertama. Nah, penjahat yang kedua, dia justru seorang yang saya pakai bahasa seorang yang tahu diri. ya, Dia sadar dia siapa, dia berhadapan dengan Yesus, ya. Dan kan dalam Injil, dalam kitab suci kita mendengarkan, kita tahu kata-katanya ya, bahwa dia bilang dia menanggapi nyinyiran dari yang penjahat satu, dia bilang kita berdua itu layak dihukum. Ya. Karena kita bersalah. Ya. Tapi dia menunjuk pada Yesus, dia tidak bersalah. Tidak berdosa. Ya. Dia tidak berdosa, tapi dia mau dihukum. Ya. Dan ungkapan ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan dan pengakuan iman yang luar biasa. Ya. Dia sadar dirinya, dia tahu siapa Yesus, maka dia kemudian memohon, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Pak Timo, jawaban Yesus itu juga menentukan dan sungguh luar biasa. Ketika Yesus bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama aku dalam Firdaus. Nah, kalau kita renungkan, ya, umat Katolik dimanapun Anda berada secara khusus, ya, yang ada di Sulawesi Tengah, yang sementara ya menyaksikan siaran ini, itu ada pesan yang luar biasa. Ya. Tadi Pak Timo bilang bahwa di akhir hidup kita pun, kita yang penuh dengan kedosaan, kita yang penuh dengan kesalahan, tetapi ketika kita mau datang, kita memohon kepada Yesus yang sudah kita tahu akan kekuasaan dan kemahakuasaannya, Yesus akan tetap menerima kita. Ya. Kata-kata tadi, engkau akan ada bersama aku dalam Firdaus. Dan ini juga sesungguhnya sebuah pengakuan akan siapa Kristus. Dia Raja, dia punya kekuasaan, dia punya segala sesuatu, dan penjahat ini tahu, dia sadari itu, maka dia minta, ya. Dan orang tahu pada zaman itu, ya, orang Yahudi itu sementara menantikan kedatangan Mesias yang kedua kali, Raja yang akan datang, dan itu sebuah ungkapan iman sesungguhnya bahwa dia tahu ini sudah Mesias, dia akan datang yang kedua kali. Maka Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Ya. Jadi menarik, Pastor, dalam kehidupan kita juga kadang ada anggota kaum beriman, ada oknum-oknum tertentu atau pribadi-pribadi tertentu yang
kadang dalam kehidupannya sudah merasa tidak pantas, jauh dari gereja, jauh dari kebersamaan dan lain-lain, ya barangkali juga sudah menganggap diri saya ini tidak pantas dan tidak layak. Jadi menarik sekali juga untuk ungkapan dari penjahat ini yang mengatakan bahwa Yesus, ingatlah akan aku ya bila engkau datang sebagai raja. Dan menarik Yesus katakan, dan sekali lagi pastor yang katakan tadi bahwa Yesus adalah raja yang penuh belas kasihan. Iya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya. Tapi baiklah kita datang dengan kerendahan hati, tentu dengan semangat rekonsiliasi dan semangat tobat ya, mau mengatakan itu kepada Yesus. Dan saya yakin Yesus dengan penuh belas kasihan dia katakan ya, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku. Ini menunjukkan sebuah belas kasih yang tak terhingga, belas kasih yang sangat luar biasa. Karena Yesus tidak memperhitungkan kejahatan dan kedosaan orang, tapi dia mau supaya kita bertobat dan belas kasih itu ada. Ini memang luar biasa, Pastor. Baik, Pastor, dalam peristiwa penyaliban Yesus juga, ya, tadi Pastor sudah ungkapkan, bahkan dalam bacaan kemarin, Pilatus mempertanyakan soal status Yesus sebagai raja. Ya, karena itu Pilatus tanya, ya, jadi benarkah engkau raja? Ya, tapi Yesus katakan tadi, Pastor, dia bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu dia katakan selanjutnya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Pastor, ini mungkin perlu dijelaskan kembali, ya, soal kerajaan Yesus ini tadi. Ya, dia katakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia. Maksudnya seperti apa itu, Pastor? Ya, terima kasih Pak Timo. Jadi Yesus sementara merujuk kerajaan Allah. Ya. Dalam arti ketika dia bilang kerajaanku bukan dari dunia itu, di dunia ini, ya, dia mau mengatakan bahwa dia tidak seperti raja-raja pada umumnya. Raja-raja pada umumnya, ya. Yang punya hamba, ya, yang punya orang-orang kepercayaan, yang punya tahta, ya, punya kuasa, dalam arti duniawi, ya, fisik. Ya. Dan kan Yesus bilang, kalau kerajaanku dari dunia ini, tentu hamba-hambaku, ya, dia tidak akan membiarkan saya diserahkan kepada orang Yahudi. Ya. Ya. Jadi Yesus mau menjelaskan, mau menekankan maksud kedatangannya ke dunia, ya, bahwa dia adalah sesuatu yang berasal dari ilahi, yang kemudian turun ke dunia. Jadi kerajaannya itu bukan bersifat dunia, tapi bersifat ilahi. Makanya kembali lagi kepada yang saya katakan tadi, apa sesungguhnya kerajaan Allah itu? Itu bukan kerajaan tempat, ya, tempat spesifik. Oh, ada di sana. Misalnya, oh, ada di Pamona, atau misalnya, oh, ada di Morowali. Kerajaan tempat, tidak. Kerajaan Allah itu adalah suasana ketika kita mau menciptakan itu, dan itu sifatnya ilahi, bukan duniawi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ya, baik, menarik Pastor, ini menarik sekali mengenai kerajaan Yesus ini sendiri. Nah, dalam kehidupan sebagai manusia, ya, di tengah kehidupan menggereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, boleh dikatakan ya raja-raja dalam tanda petik juga itu ada, ya. Artinya di sini mereka yang punya boleh katakan pemangku kepentingan, pemangku kekuasaan, ya. Nah, apa kiranya juga yang perlu disampaikan kepada mungkin umat kita yang menjabat posisi tertentu, atau bagi umat Kristiani yang menjabat posisi tertentu dalam arti seperti raja. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada mereka supaya bahwa menjadi raja dalam tanda petik yang punya kekuasaan itu harus seperti Yesus. Bagaimana, Pastor? Ya, terima kasih Pak Timo. Perlu kita ingat lagi, ya, ingat kembali bahwa dalam gereja Katolik, ketika seseorang dibaptis, dia memperoleh 3 martabat, sebagai imam, nabi, dan raja. Sehingga siapapun sesungguhnya yang menjadi, ya, orang Kristen Katolik secara khusus, itu juga harusnya mengambil nilai-nilai yang senantiasa diwartakan oleh Kristus sendiri. Raja, jadi ketika kita sesungguhnya, ya, menguasai
diri kita. Ya. Seperti sudah saya sampaikan tadi. Ya. Pertanyaan untuk mereka yang punya kekuasaan. Kira-kira apa yang bisa dipesan kepada mereka? Untuk saya sederhana saja. Ya. Kita contohi raja kita. Ya. Ya. Ketika Anda memimpin suatu instansi, ketika engkau mempunyai kekuasaan, engkau mempunyai jabatan, maka jangan jadikan itu sebagai yang utama. Yang utama dalam arti engkau kemudian menggunakan jabatanmu, kekuasaanmu untuk kemudian mulai mendiskreditkan atau malah mulai menyudutkan, menindas orang-orang di sekitarmu. Jangan jadikan jabatanmu, kekuasaanmu sebagai sesuatu yang harus dikejar, dan kemudian yang lainnya mulai diabaikan, keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan sebagainya. Tetapi contohlah Kristus sebagai Raja semesta alam. Dia senantiasa mewartakan dan menunjukkan sosok raja yang tadi berbelas kasih, yang peduli, yang tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Raja yang mau berbagi, dan minta maaf Fatimo, ada begitu banyak orang yang ketika mulai punya kuasa, mereka nikmati sendiri. Bahkan ada yang melanggengkan kekuasaan dengan cara kekerasan. Menggunakan segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan. Hal-hal yang sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga kembali lagi untuk mereka yang dipercayakan, kan kita semua di dunia hanya titipan, semuanya titipan. Maka laksanakanlah amanah itu, tanggung jawabmu dengan senantiasa mencontohi siapa. Untuk saya contohnya luar biasa. Lihatlah Yesus yang bahkan, Pak Timo, dia mau tersalib untuk bangsanya. Dia mau merelakan dirinya, ia mau mengorbankan dirinya. Maka ketika ada orang-orang Katolik yang punya jabatan kuasa dan punya semangat ini, Anda luar biasa. Maka Kristus sudah merajai hatinya. Memang ini menarik sekali, Pastor. Memang tidak gampang untuk melakukan hal itu. Tapi terkadang situasi dan kondisi di sekitar kita, terutama mereka yang menjabat dan posisi tertentu dalam kehidupan, terkadang juga tergiur dengan situasi dan kondisi saat ini. Tapi menarik yang Pastor katakan, bercerminlah pada Yesus yang Raja yang rendah hati, mau mengorbankan diri bahkan sampai mati secara mengenaskan di kayu salib. Dan inilah sosok boleh bilang raja atau pemimpin yang seharusnya. Itu pemimpin yang melayani peserta yang dengan rendah hati bahkan mau mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Baik, Pastor, apakah ada pesan-pesan penting yang berkaitan dengan peringatan pesta Kristus Raja semesta alamin dalam gereja kita, supaya perayaan ini tidak hanya sekedar tadi Pastor katakan hanya sebagai rutinitas saja, tapi apa kiranya pesan penting yang perlu disampaikan kepada umat, kepada kaum beriman Kristiani, supaya kita yang kerap kali menjadi berdoa, biarlah Tuhan merajai hati dan pikiran kita, biarlah Tuhan merajai segala tutur kata dan perbuatan. Kira-kira apa pesan penting untuk kita ketika kita merayakan, atau tidak hanya ketika kita merayakan pesta Kristus Raja itu, tapi bagaimana mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih semua yang menyaksikan tayangan ini, saya kembali kepada yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai perayaan ini hanya menjadi sebuah formalitas, rutinitas. Maka sebuah ajakan untuk kita semua yang sungguh-sungguh mengakui Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam, maka buatlah, kondisikanlah dirimu, hatimu untuk dirajai oleh Kristus sendiri. Buatlah agar supaya hatimu
juga mempunyai hati seperti Kristus sendiri, ya, Raja Maha Belas Kasih, Raja yang adil, Raja kebenaran, Raja pengertian dan sebagainya dan sebagainya, ya. Karena hanya dengan menuruti, mengikuti perintah Allah yang Maha Belas Kasih tadi, kita sesungguhnya boleh menjadi, ya, bilanglah saudara-saudara atau umat kegembala Kristus sendiri. Ketika kita mau merelakan hati kita untuk dipimpin, untuk dituntun, untuk, ya, senantiasa didorong oleh Kristus, maka saat itulah sesungguhnya kita melihat dan mengakui Kristus sebagai Raja. Ya. Kuncinya rendah hati. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pastor, menarik sekali. Pastor, ini ada salib, di belakang kita juga ada salib. Di situ ada tulisan INRI. Apa maksudnya itu, Pastor? Tulisan INRI itu singkatan dari apa, bahasa apa, adalah apa artinya, apa maknanya, dan itu ditaruh di salib ini. Nah, di sini ada tulisan INRI, akan di salib itu juga ada tulisan INRI di atas. Apa maksud, apa arti tulisan itu, Pastor? Apa maksudnya? Ya, INRI itu mudah-mudahan tidak belibet, ya. Itu singkatan dari Iesus Nazarenum Rex Judeorum, ya. Yesus orang Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Ya, kalau sesungguhnya kita melihat dalam Injil, ya, ada, saya lupa persisnya di Injil apa, tetapi ada, ya, Injil Yohanes. Ada dikatakan bahwa di atasnya kemudian ada palang yang tertulis dalam 3 bahasa sesungguhnya, yang mengatakan bahwa inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ya. Nah, memang kita harus tahu bahwa kisah penyalipan oleh bangsa Yahudi itu sudah terjadi sesungguhnya 70 tahun sebelum peristiwa penyalipan Yesus. Ya. Dan biasanya alasan kenapa orang ini disalibkan itu ditulis di atas. Di atas. Ya. Jadi seperti sesungguhnya kedua penjahat tadi, alasan kenapa dia disalibkan itu ada di palang itu. Nah, berhadapan dengan Yesus, Pilatus tidak bisa menemukan kenapa Yesus disalibkan, karena dia tidak bersalah. Nah, kemudian, ya, diputuskanlah bahwa, ya, yang ada di palang di atas Yesus itulah klaim kenapa kemudian dia disalibkan. Itulah bahwa, ya, apa ini, tuduhan oleh orang-orang Yahudi bahwa dia menghujat Allah, dia mengakui diri sebagai raja orang Yahudi. Maka kemudian palang inilah yang dipakai. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, jadi di situ kan dikatakan ada 3 bahasa, bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Ya. Nah, orang pada waktu itu pemerintahan Kaisar Romawi itu menggunakan bahasa Latin, sehingga orang lebih lebih terbiasa dengan istilah bahasa Latin. Maka digunakanlah singkatan INRI ini, yang merupakan ya, singkatan dari yang tadi, Yesus Nazarenum Rex Judeorum. Ya, jadi yang 2 bahasa lain, ya, entah kenapa, karena lebih populer INRI, maka itu kemudian yang tulis, ya, menjadi identik dengan setiap palang salib, bahkan sampai saat ini. Ya, jadi saya rasa seperti itu. Tapi kalau ikut kitab suci ada 3, ya, 3 bahasa. Tapi kan juga kesimpulan ketika orang lihat, oh, INRI. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pastor. Empat disinggung tadi soal Yesus Raja semesta alam ini, ya, Raja semesta alam, tapi kemudian, ya, harus disalibkan dan mati secara mengenaskan di atas kayu salib. Ini sedikit Pastor berkaitan dengan tentang misteri atau peristiwa salib, ya. Ya, bahwa dalam kehidupan kita juga ini salib-salib kehidupan itu ada. Ada rupa-rupa kesulitan dalam kehidupan kita yang seringkali juga tatkala tidak mampu dan tidak sanggup, ingin rasanya untuk menghindar dari salib. Ya, ini Pastor, kira-kira ini pesan apa yang perlu disampaikan juga kepada umat berkaitan dengan
Yesus sebagai Raja semesta alam ini yang disalibkan juga. Nah, sebagai pengikut Kristus, apa kiranya tips atau pesan bagi kita supaya kita sanggup dan mampu memikul salib-salib kehidupan? Ya, terima kasih Pak Timo. Yesus yang sesungguhnya mengatakan bahwa yang mau menjadi muridku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan namanya salib, ya tidak ada salib yang menyenangkan. Tidak ada salib yang ringan. Tidak ada salib yang ringan. Mungkin ada kalau dibuat dari styrofoam ringan, ya. Tetapi ya mau mengatakan bahwa ya kehidupan manusia itu sangat lekat dengan salib. Salib, ya. Beban, penderitaan, kecemasan, ada begitu banyak hal. Tapi sesungguhnya Yesus sudah mencontohkan lebih dahulu. Ketika kita ingat lagi ya peristiwa penyaliban Yesus, ketika dia jatuh, dia serasa tidak mampu lagi untuk memikul salib ini, tapi dia berusaha untuk bangkit. 3 kali jatuh, tapi 3 kali Yesus bangkit. Dan harus selalu kita ingat bahwa bukan melulu salib, bahwa di balik salib itu selalu ada kebangkitan. Ya. Jadi di balik penderitaan, di balik kedukaan, ya kesusahan yang kita alami, ya, tetapi ketika kita mau setia, kita mau tetap setia, kita mau tetap ya bilanglah ya menyerahkan itu semua kepada Yesus. Yesus menjanjikan kebangkitan, kelegaan. Maka tetap setialah untuk memikul salibmu. Baik Pastor, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara ini. Tapi sebelum kita menutupnya, saya mohon kesediaan Pastor untuk mengantar kita dalam doa penutup. Kepada Pastor, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, terima kasih karena sebagai Raja yang maha belas kasih, Engkau senantiasa menunjukkan cintamu, kasihmu untuk kami manusia dengan senantiasa menyertai dan memelihara kami hingga saat ini. Semoga apa yang senantiasa Engkau ajarkan kepada kami mengenai kerajaan Allah yang penuh dengan kedamaian, kasih persaudaraan, boleh senantiasa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kerajaan Allah yang kami nantikan itu boleh senantiasa kami ciptakan, kami cicipi mulai pada saat ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu yang selalu setia, sebagaimana Engkau tetap setia dalam perjalanan salib-Mu hingga akhirnya boleh kemudian wafat, dimakamkan, tapi kemudian bangkit dengan mulia dan bertahta dalam kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Maka semoga perayaan Hari Raya Kristus Raja ini senantiasa menguatkan iman kami, harapan kami, dan kami senantiasa menjadikan Engkau sungguh-sungguh Raja bagi hati dan pikiran kami. Bantulah kami agar dengan pengenalan akan kemahakuasaan-Mu, Raja yang berbelas kasih, kami pun boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kami setiap hari. Dan semoga pengalaman-pengalaman masa lalu boleh kami hempaskan, kami lupakan, kami bawa itu dalam tangan kemurahan-Mu, dan kami pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, mengikuti dan mencontohi Engkau, pribadi yang sungguh luar biasa. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik pemirsa TVRI, demikian acara Mimbar Agama Katolik kita kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Katolik, tentu dengan tema-tema yang lain. Atas nama kru TVRI dan juga pada Pastor
disampaikan terima kasih. Saya Timotius